untuk doa syafaat profetik itu ya. Jadi malam hari ini kita akan sama-sama belajar dan kita akan sama-sama praktek. Jadi nanti setelah kita belajar, kita juga mau praktek belajar cara doa syafaat profetik. Makanya malam hari ini spesial. Kalau biasanya kita awali dengan doa syafaat dulu bersama-sama, malam hari ini kita belajar dulu, nanti setelahnya baru kita praktek bagaimana cara berdoa syafaat profetik. Jadi nanti kita akan awali di awal dengan doa dan pujian, lalu kita akan sama-sama mendengarkan pengajaran dan kita akan lakukan workshop doa syafaat itu. Dan malam hari ini untuk pengajarannya nanti akan dibawakan oleh Sis Cincing ya, Sis Velia Sofa nama lengkapnya. Juga untuk workshopnya nanti akan dipandu juga oleh Sis Marina Hendra. Ya, jadi kita akan sama-sama belajar dari mereka berdua. Mereka adalah pewarta dan pengajar dari PPK PKK Keuskupan Bandung. Ya, mari Bapak Ibu, jadi hari ini kita sama-sama semangat ya untuk sama-sama belajar dan berpraktek. Nah, karena diawali dengan pengajaran, kalau saat ini Bapak Ibu lihat di partisipan mungkin ada biasanya nih teman-temannya yang datang ya ikutan pembekalan, tapi hari ini kok belum kelihatan ya namanya. Nah, boleh diambil handphonenya dan di chat ya, di WA gitu ke temannya, ayo, karena kita mau mulai pengajarannya di awal, jadi ayo masuk ya, kasih tahu teman-teman yang lain, kita mau mulai pengajaran di awal, yuk kita masuk di awal, kita sama-sama belajar. Jadi jangan sampai nanti ketinggalan, nanti baru masuk jam berapa gitu ya. Jadi di awal ini ayo semuanya boleh kasih tahu teman-teman yang lain, masuk, kita sama-sama belajar di awal ini. Ya, jadi mari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kita siapkan hati kita siapkan semangat kita malam hari ini untuk sama-sama belajar dan berpraktek. Maka silahkan kepada tim pujian dari Haleluya, puji syukur. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita akan mengawali pembekalan dan workshop malam hari ini. Kita mau siapkan hati di hadapan Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini.
bahkan Kau jadikan hidup kami penuh arti. Dan kami berterima kasih atas kehangatan, atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami juga bersyukur Kau telah memutus anak-anak-Mu, Sis Cing-Cing dan Sis Marina, di tengah-tengah kami. Inilah waktu-Mu Tuhan, berbicaralah dari awal acara sampai akhir acara, dan berkatilah dengan Roh Kudus Sis Cing-Cing dan Sis Marina dari awal sampai akhir acara. Biarlah Sis Marina dan Sis Cing-Cing menjadi saluran berkat daripada-Mu. Kami siap mendengarkan firman yang akan Kau tabur pada malam hari ini. Mampukan kami untuk mendengarkan apa yang akan Kau sampaikan pada malam hari ini, juga workshop yang akan kami dengar pada malam hari ini. Biar semuanya menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Sis Cing-Cing. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya pasti luar biasa ya, semuanya pasti baik. Banyak teman-teman di sini yang belum buka kameranya. Ayo dibuka dulu kameranya. Kita mau belajar hari ini tentang doa syafaat profetik, dan kita juga mau workshop nanti ya. Jadi dari sekarang dibuka dulu kameranya supaya lihat nih, nanti siapa tahu nih saya kelompok sama yang ini atau yang ini gitu ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tadi udah diperkenalkan ya. Nama saya, nama resminya itu Laurencia Velia Sofa, tapi saya biasa dipanggil Cing-Cing. Jadi panggil aja saya Cing-Cing, lebih gampang diingat. Bapak Ibu udah siap untuk hari ini belajar tentang doa syafaat profetik? Udah siap workshop? Siap, semuanya pasti siap ya. Kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama merasakan gimana sih, apa sih yang namanya doa syafaat profetik. Baik, kita mulai aja ya, Bapak Ibu. Apakah di sini kemarin semuanya minggu lalu datang, hadir, mendengarkan penjelasan tentang apa itu doa syafaat profetik yang dibawakan oleh Bro Tony? Berapa orang nih yang hadir? Boleh lambaikan tangan yang kemarin hadir? Lumayan banyak yang hadir, kecuali yang tutup kamera, saya nggak bisa lihat lambaiannya ya. Saya percaya semuanya hadir dan kemarin udah dengar ya, minggu lalu udah dengar apa itu doa syafaat profetik. Apa bedanya dengan doa syafaat yang biasa kita lakukan, doa syafaat yang tradisional. Saya mau ulas sedikit aja ya. Apa sih bedanya doa syafaat profetik dengan doa syafaat yang tradisional? Bapak Ibu, kalau kita biasanya kalau doa syafaat yang tradisional, yang umum itu biasanya kita bawa list doa kita sama Tuhan. Ya, jadi doanya udah ada tuh, nomor 1, nomor 2, nomor 3 doanya udah ada. Lalu kita bawa sama Tuhan. Nah, ini Tuhan yang kami mau doakan. Nah, itu doa syafaat yang tradisional. Terus cara mendoakannya juga kita yang menentukan, kita doanya dengan cara begini, dengan cara praise and worship, atau dengan cara doa syafaat, doa bergiliran, itu kita yang tentukan ya. Tapi di dalam doa syafaat profetik ini berbeda. Jadi kita nggak bawa list kita sama Tuhan, tapi kita justru datang sama Tuhan, kita fokus sama Tuhan, kita lepasin agenda-agenda kita, dan kita mau tanya sama Tuhan, Tuhan, hari ini Tuhan mau kita doakan apa? Nah, itu ya. Jadi kita mau datang sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan mau hari ini kita doa apa sih? Nah, lalu setelah nanti kita dapat Tuhan mau kita doakan apa, kita tanya lagi sama Tuhan, Tuhan mau doanya dengan cara apa sih? Nah, jadi doa syafaat profetik ini kita berdoa dengan cara, dengan wujud doanya yang dari Tuhan. Nah, seperti itu ya, rangkumannya kira-kira seperti itu. Lalu kemarin juga udah dijelaskan ya, di dalam doa syafaat profetik ini
kita ini jadi pengintainya Tuhan. Jadi pengintai itu jadi kita yang lihat nih, lihat dari arah yang berbeda, dan Tuhan akan ngasih tahu kita di sini ada apa, di sini ada apa yang harus kita doakan gitu sebelum hal-hal seperti itu terjadi. Kita ini jadi pengintainya Tuhan, jadi VIP-nya Tuhan. VIP itu very important person. Jadi orang-orang penting, karena Tuhan itu akan ngasih tahu dulu segala sesuatunya kepada pendoa-pendoanya. Terus jadi apa lagi? Jadi snipernya Tuhan. Jadi snipernya Tuhan itu kita menembak itu tepat sasaran. Jadi kita tahu apa yang harus didoakan, apa yang Tuhan mau, lalu kita doakan tepat kepada sasaran. Nah, kira-kira seperti itu. Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah di dalam doa syafaat profetik. Apa aja sih yang harus dilakukan? Gimana caranya? Dan step-stepnya itu apa aja? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi, Bapak Ibu, santai aja, saya akan jelaskan setiap step-stepnya. Lalu nanti setelah menjelaskan step, kita akan langsung masuk ke workshop, kita langsung coba. Karena kalau nggak coba, itu nggak kebayang gitu ya, nggak kebayang dan nggak tahu rasanya gimana. Gimana sih Tuhan ngomong sama kita? Emang kita bisa dengar? Nah, yang seperti itu harus kita lakukan di dalam workshop. Ya, baik, saya mau share screen dulu. Share screen, oke. Apakah screen-nya udah kelihatan PowerPoint saya? Sip. Oke. Langkah-langkah di dalam doa syafaat profetik. Di dalam doa syafaat profetik ini ada langkah-langkah yang udah ditetapkan. Ini kita pelajari waktu kita ikut di JJE. JJE itu singkatannya saya juga lupa lagi, itu bahasa India soalnya ya. Tapi pokoknya itu adalah Jericho Prophetic Intercession Training Course. Jadi waktu itu kita ikut online, puji Tuhan karena ada online, jadi kita bisa ikut secara online di India bersama dengan Cheryl John. Nah, itu kita dikasih tahu langkah-langkah untuk doa syafaat profetik. Jadi di dalam doa syafaat profetik, agendanya itu seperti ini. Dimulai dengan lagu pembuka. Lagu pembuka ini optional ya Bapak Ibu. Tapi biasanya kita buka itu dengan lagu. Lagu boleh lagu ucapan syukur, boleh lagu pembuka lah ya, seperti biasa kita membuka suatu acara. Lalu doa pembuka. Setelah doa pembuka ini dibawakan oleh pemimpin doa syafaat profetik. Doa pembuka. Lalu penjelasan 6 step doa syafaat profetik ini juga optional. Biasanya kalau kita di dalam doa syafaat profetik, orang-orangnya belum pernah ikut doa syafaat profetik, nanti bingung kalau langsung. Jadi biasanya dijelasin dulu. Nah, nanti hari ini kita akan begini, step-stepnya itu akan begini. Nah, ini ada penjelasannya. Tapi kalau yang udah beberapa kali diadakan di persekutuan doa Bapak Ibu, ya penjelasan ini boleh dilewat ya, kecuali mungkin kalau ada orang yang baru datang, yang baru pernah ikut, boleh dijelaskan lagi secara singkat. Lalu setelah penjelasan doa Mazmur 51, ini doa taubat. Ya, Mazmur 51 ini isinya doa taubat. Jadi dibacakan doa taubat, doa Mazmur 51. Lalu doa perlindungan kita ambil dari doa Mazmur 91. Setelah itu doa Santo Mikael Malaikat Agung. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Nah, yang seperti itu ya. Doa Santo Mikael. Lalu doa perlindungan darah Yesus. Nah, doa perlindungan darah Yesus ini nanti kita akan lihat nih. Nanti kita akan lihat di workshop ya. Nanti ini semua akan didoakan. Lalu masuk ke doa syafaat profetik step 1 sampai step yang ke-6. Jadi doa syafaat profetik sendiri itu ada 6 step. Tapi ini awalnya gitu ya, lagu pembuka, doa pembuka, Mazmur 51, Mazmur 91, doa Santo Mikael, doa perlindungan darah Yesus, baru kita masuk ke step-step doa syafaat profetik. Apakah saya terlalu cepat? Enggak ya? Oke. Lanjutkan ya. Enggak pada ngantuk kan? Enggak. Semangat ya. Baik, kita lanjutkan ke langkah-langkah di dalam doa syafaat profetik yang step 1 sampai 6. Apa aja sih step 1 sampai 6?
Kita lihat. Bapak Ibu jangan bingung ya, karena kok stepnya banyak ya. Ini kelihatannya aja banyak, tapi ketika udah dijalankan ternyata sangat simpel. Nah, 6 step ini secara keseluruhan ini. Nanti akan saya bahas satu persatu. Nomor 1, fokus kepada Tuhan. Fokus sama Tuhan itu melepaskan agenda pribadi. Lalu step 2, cari rencana Tuhan. Tuhan mau kita doakan apa? Lalu step 3 itu tanya strategi Tuhan. Tuhan, kalau tadi udah dapat wujudnya, sekarang Tuhan mau kita doakan dengan cara apa? Lalu step 4, mendoakan wujud itu. Step 5, mendengarkan pesan Tuhan. Step 6, bersyukur. Ya, kita bahas satu persatu. Step yang ke-1. Step 1 ini kita fokus sama Tuhan, fokuskan hati, pikiran sama Tuhan. Di dalam step yang ke-1 ini, kita ajak umat, ajak para pendoa untuk yuk kita mau fokus hati sama Tuhan, fokuskan pikiran kita sama Tuhan. Kita lepaskan agenda-agenda. Kalau tadinya kita datang itu bawa agenda, pengen doain ini, pengen doain si A, pengen doain si B, pengen doain yang begini, pengen doain yang itu kan agenda kita. Tapi di dalam doa syafaat profetik itu semua harus dilepaskan. Kita lepaskan itu semua, dan ini kalau di sini bilang untuk pemimpin mengarahkan peserta untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, melepaskan agenda-agenda pribadi, melepaskan pengampunan, menyerahkan beban masalah, beban pikiran, segala kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan. Jadi apa yang ada pada kita itu dilepaskan dulu semuanya, karena kita mau benar-benar fokus sama Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena kalau kita masih bawa beban-beban itu semua, sulit untuk kita mendengarkan Tuhan mau menyampaikan apa. Kita menghadirkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Lalu setelah pemimpin doa mengajak umat untuk ayo kita lepaskan pikiran-pikiran, kita lepaskan agenda-agenda kita mau hening di hadapan Tuhan, lalu diajak berbahasa roh. Jadi di dalam doa syafaat profetik ini Bapak Ibu, nanti kita akan lihat banyak kita berbahasa roh lalu hening. Ya. Jadi kita berbahasa roh, ajak semua umat berbahasa roh lalu hening. Hening, rasakan Tuhan hadir, rasakan kita benar-benar fokus pikiran, hati kita tertuju hanya kepada Tuhan, enggak mikirin yang lain. Setelah berbahasa roh lalu hening, mungkin waktunya berapa, bisa 2-3 menit. Nah, setelah itu baru kita masuk ke step yang kedua. Step yang kedua ini kita mencari rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita doakan. Ya. Jadi tadi udah dilepasin pikiran-pikiran kita, agenda-agenda kita udah melepaskan pengampunan. Kalau dari rumah bawa kesel-kesel, lagi marah, lagi ada beban, mikirin masalah utang, itu udah dilepasin dulu. Ya, dilepasin dulu, lalu kita mau fokus sama Tuhan. Kita mulai di step yang kedua ini mau tanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan mau kita doakan apa? Ya. Lalu biasanya pemimpin doanya bilang sama Tuhan, Tuhan, kita siap untuk menyembah-Mu, kita siap untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Tuhan mau kita hari ini doakan apa? Nah, itu diucap gitu ya. Kita mulai tanya sama Tuhan. Minta Tuhan untuk membuka telinga rohani kita, buka mata rohani kita. Tuhan, biar Tuhan buka hati ini supaya kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kadang-kadang Tuhan ngasih lihat kita vision. Kadang-kadang Tuhan kasih kita suara. Tuhan bilang, kadang-kadang juga Tuhan kasih kita rasa.
misalnya panas atau dingin atau rasa sedih atau rasa sukacita. Nah, itu bisa macam-macam. Ya, nanti setelah itu dilanjutkan dengan lagu penyembahan. Kita mulai nyanyi, lalu menyembah Tuhan. Lalu setelah menyembah Tuhan, berbahasa roh lagi. Setelah berbahasa roh, hening lagi. Ya, tadi di depan di step yang pertama kita berbahasa roh lalu hening. Di step yang kedua ini juga sama. Kita berbahasa roh lalu hening. Nah, di dalam hening itu kita tanya sama Tuhan. Tuhan mau kasih lihat saya apa? Tuhan mau saya doakan apa hari ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dulu waktu saya pertama belajar doa syafaat profetik, saya itu benar-benar ragu gitu ya, ragu apa benar bisa dengar suara Tuhan, apa benar Tuhan bisa menyampaikan yang begini gitu ya. Tapi ternyata iya, dan pengalaman itu sungguh luar biasa, dan Tuhan itu benar-benar menyampaikan apa yang menjadi beban doanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kita doakan. Tuhan bisa kasih lihat itu seringnya itu kita kan berkelompok nih. Kalau doa syafaat profetik itu bisa 5-6 orang, atau kalau di persekutuan doa mungkin bisa 20 orang. Dan itu seperti puzzle. Seperti puzzle Bapak Ibu. Mungkin si A lihat bagian ininya, si B lihat bagian ininya, si C lihat bagian ininya gitu. Jadi nanti ketika setelah semua dapat hikmat, lalu kita katakan saya dapat ini, atau ditulis saya dapat ini, saya dapat ini. Ketika dirangkum itu adalah satu rangkaian yang Tuhan mau kasih lihat gambar besar bahwa Tuhan mau kita doakan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pernah waktu itu Tuhan misalnya begini, mungkin Tuhan kasih lihat sama saya ada orang yang ketakutan minta tolong. Lalu Tuhan kasih lihat sama si B itu ombak besar. Nanti Tuhan kasih lihat sama si C itu Jawa Timur. Nah, seperti itu. Nanti kita ketika setelah hikmat itu dapat, lalu kita akan simpulkan, kita akan bicarakan, ayo sharingkan, kamu dapat apa, saya dapat apa. Nanti itu akan kelihatan, itu adalah satu cerita besar yang Tuhan mau kita doakan. Kadang-kadang Tuhan bisa kasih lebih dari satu wujud, bisa 2. Ya, atau biasanya sih 1 atau 2 yang paling dominan. Kalau yang nggak dominan, Bapak Ibu jangan kecil hati kalau aduh kok saya ngelihatnya aneh ya, atau saya nggak mau ngomong karena apa yang saya lihat kayaknya nggak mungkin deh Tuhan kasih lihat seperti itu. Enggak Bapak Ibu, nggak ada yang salah. Jadi sharingin aja. Kalau misalnya memang nanti itu bagian dari gambar besar, itu akan memperjelas. Tapi kalau ternyata memang bukan, ya nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Ada juga yang termasuk ini ya, sharingkan apa yang didapat, kemudian disimpulkan 1 sampai 2 pokok doa, termasuk intervention. Kalau intervention ini adalah wujud doa yang khusus. Jadi misalnya ada satu orang yang melihat, saya dulu pernah, saya melihat satu orang wanita di pantai, tapi saya cuma lihat kakinya. Jadi seperti saya lihat dari bawah, saya lihat kakinya ke bawah gitu. Dia lagi jalan menuju ke laut. Tapi itu rasanya sedih, putus asa, dan saya rasanya itu mau bunuh diri. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu intervention. Jadi intervention itu Tuhan ngasih kita satu wujud doa bahwa saat ini juga, mungkin saat itu, kejadian ini sedang berlangsung, ada wanita yang sedang mau bunuh diri, dan dia butuh doa kita. Nah, seperti itu. Nah, itu kita doakan. Walaupun kita nggak tahu itu siapa, kadang kita nggak tahu itu laki atau perempuan, tapi nanti bisa ada teman lain yang lihat, orang itu perempuan, orang itu pakai bajunya warna ini. Nah, bisa seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Tuhan kasih kita wujud, itu intervention. Jadi yang sedang terjadi spesifik untuk seseorang. Nah, itu juga langsung kita doakan saat itu, ya. Nah, lalu
Bila mendapatkan pesan atau ayat, selalu konfirmasi sama Tuhan. Apa maksud dari pesan atau ayat tersebut? Apa dan siapa yang Tuhan mau kita doakan dari pesan atau ayat tersebut? Bapak Ibu, seringkali di dalam step 2 ini yang kita dapat itu firman Tuhan. Misalnya gini, jangan takut. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kalau kita dapat firman Tuhan, itu jangan langsung sharingin, saya dapat jangan takut. Nah, jangan takut itu apa yang Tuhan mau kita doakan. Nah, jadi ketika kita dapat satu firman Tuhan, kita tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, apa maksudnya? Jadi apa yang harus saya doakan? Misalnya, pertamanya firman-nya jangan takut. Mungkin kita tanya sama Tuhan, untuk siapa ini Tuhan? Siapa yang takut? Takut akan apa? Dan bagaimana saya harus mendoakan? Terus istilahnya deketin terus Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tuhan akan kasih jawabannya. Oh, maksud Tuhan ke sini. Oh, maksud Tuhan ada orang yang sedang ketakutan. Atau maksud Tuhan justru mungkin diri kita sendiri atau di dalam komunitas kita atau banyak sekali Tuhan akan bicara. Ya. Bapak Ibu sambil mendengarkan saya, kalau ada pertanyaan boleh di chat ke moderator Fani. Nanti Fani akan sortir, ya Fani ya. Fani akan sortir. Kalau yang ternyata udah terjawab, ya nanti nggak akan dibacain. Tapi yang belum terjawab, nanti akan ada jawab pertanyaan di akhir pengajaran ini, ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi di step 2 ini kita mau tanya sama Tuhan, Tuhan mau kita doakan apa? Kalau nggak jelas, tanya lagi sama Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Jadi saya harus doakan apa? Nah, seperti itu. Ya. Kalau bicara apa ya, pengalaman iman di dalam doa syafaat profetik, ini banyak sekali peneguhan-peneguhan dan ya, saya yang tadinya ragu, saya nggak mau ngomong. Saya sebenarnya lihat sesuatu tapi saya nggak mau ngomong karena saya takut salah. Ternyata sebelah saya melihat hal yang sama. Nah, itu satu peneguhan bahwa apa yang saya lihat ini benar. Mungkin kita akan pertama-tama bingung, gimana ngebedainya ini pikiran saya atau ini dari Tuhan. Bapak Ibu terus ikut doa syafaat profetik, itu akan mengasah dan lama-lama kita akan bisa bedakan. Ini pikiran saya atau ini benar-benar dari Tuhan. Biasanya kalau yang dari Tuhan itu kita tahu karena itu nggak terpikir sama saya, tapi muncul di dalam pikiran saya. Itu bukan dari saya. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh latihan, butuh hikmat. Makanya minta hikmat. Nah, nanti di dalam doa sebelumnya, doa perlindungan darah Yesus itu ada, kita minta hikmat, kita minta karunia sama Tuhan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Jelas ya di step yang kedua ini. Kita maju lagi di step yang ketiga. Step yang ketiga, oke. Step yang ketiga ini kita mau mengetahui strategi Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kita mendoakan hal-hal tersebut. Jadi kalau tadi di step 2 kita sharing, saya dapat apa, saya dapat apa, saya dapat apa, lalu disimpulkan. Oh, Tuhan mau kita doakan ini. Oh, Tuhan mau kita doakan ini. Jadi wujud kita mau doakan A, B. Nah, seperti itu ya. Kita udah dapat wujudnya, kita masuk ke step 3. Kita mau tanya sama Tuhan, Tuhan mau kita cara mendoakannya bagaimana? Saat ini kita mau bertanya kepada Tuhan, apakah strategi doanya? Atau bagaimana Tuhan mau kita mendoakan intensi doa yang sudah diberikan tadi. Lalu kita mulai lagi penyembahan dan hening lagi. Nah, di dalam step 3 ini, lagu itu optional. Jadi ada yang nyanyi lagi, penyembahan lagi, lalu hening lagi. Tapi ada juga yang nggak pakai nyanyi, langsung aja berbahasa roh, lalu hening. Yang penting hening, berbahasa roh dan hening. Nah, di dalam hening, itu kita tanya lagi sama Tuhan. Tuhan mau kita doakan ini dengan cara apa? Ya. Lagu berbahasa roh, kemudian hening, pemimpin doa mengajak peserta untuk hening. Jadi pemimpin doa ini nanti ketika sudah berbahasa roh, nanti pemimpin doanya akan bilang, mari kita hening.
Atau kalau misalnya memang udah turun dengan sendirinya hening, ya berarti udah nggak usah dikasih aba-aba lagi. Tapi kalau misalnya ternyata untuk hening sulit, pemimpin doa itu boleh bilang, mari kita hening. Lalu mulai hening. Mulai dengar suara Tuhan. Nanti setelah dapat, lalu di-sharingkan lagi. Sharingkan lagi, lalu disimpulkan lagi. Biasanya yang terbanyak itu yang kita ambil. Misalnya ada yang bilang, doa Bapa kami, ada 5 orang. Misalnya lalu doa spontan 1 orang, nanti kita simpulkan bisa. Lalu kita doa spontan, lalu ditutup dengan doa Bapa kami, gitu bisa. Jadi itu dirundingkan dan diambil keputusannya oleh pemimpin doa. Bapak Ibu, pengalamannya banyak di sini ya. Kita di gereja Katolik itu banyak sekali doa-doa. Nah, Tuhan itu sering ngasih hikmatnya itu, memang yang paling sering itu praise and worship, itu sering. Lalu doa Bapa kami, doa 3 Salam Maria itu sering. Tapi kadang-kadang Tuhan juga suka mau kita doakan dengan cara-cara yang lain. Misalnya doa rosario, doa koronka. Pernah juga Tuhan minta doa peperangan. Lalu ada pernah saya ingat waktu itu Tuhan minta dimatikan semua lampunya, lalu berdoa dengan cahaya lilin. Itu pernah. Ya. Lalu ada lagi berdoa dengan bergandengan tangan. Itu juga pernah. Ada lagi Tuhan mau kita saling mendoakan. Jadi karena di situ kita satu tim, misalnya 20 orang, kita saling mendoakan gitu. Jadi doain dulu ke kanan, terus doain kita ke kiri. Nah, seperti itu. Itu juga pernah. Terus apa lagi ya? Tuhan minta peta Indonesia, doakan peta Indonesia, itu juga pernah. Jadi seru gitu teman-teman, Bapak Ibu, berdoa syafaat profetik ini seru karena kita nggak tahu nih, kita begitu datang mau berdoa syafaat profetik, kita nggak tahu apa yang mau kita doakan, dan kita nggak tahu nanti doanya dengan cara apa, tapi kita tanya sama Tuhan, dan itu semua yang kita doakan itu apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, ini step yang ketiga ya. Step yang ketiga, kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau kita mendoakannya dengan cara apa? Nanti dirundingkan. Nah, di doa syafaat profetik ini juga kita dilatih untuk taat sama pemimpin. Karena kalau pemimpin bilang, ya udah, oke, karena yang banyak ini doa rosario, kita doa rosario gitu. Nanti jangan yang bilang, enggak, saya yakin Tuhan itu ngomong sama saya, bukan doa rosario, koronka. Nanti malah berantem di doa syafaat profetik. Jangan ya Bapak Ibu. Jadi doanya pasti nggak akan ada yang salah. Tapi harus ada keputusan, jadi yang didoakan yang mana. Ya, kalau misalnya mau didoakan semua, misalnya ada 5 hikmat, 5-5-nya didoakan juga boleh, tapi kan jadi lama ya. Jadi biarlah pemimpin nanti yang akan menentukan, oke, kita doanya yang ini. Atau misalnya kalau 3 Salam Maria, Bapa kami itu bisa. Misalnya doa yang utama dulu, lalu kita tutup dengan 3 Salam Maria dan doa Bapa kami, itu juga bisa. Jadi gimana hikmatnya, gimana rundingannya nanti ya. Baik, kita lanjutkan di step yang keempat. Step yang keempat. Nah, setelah kita dapat wujudnya, lalu kita dapat cara mendoakannya, di step yang keempat ini kita akan mendoakan wujud-wujud doa yang telah didapat dengan cara yang diarahkan oleh Roh Kudus. Nah, kita udah tahu kan, tadi Tuhan mau kita doakannya dengan cara apa? Nah, kita doakan dengan cara itu. Mendoakan intensi doa yang paling dominan dari yang didapat dari step 2. Jadi wujud-wujud yang udah didapat kita doakan. Intensi doa didoakan di awal, lalu berdoa dengan cara berdoa yang didapat di step 3. Misalnya gini Bapak Ibu. Kita udah dapat wujudnya. Misalnya kita mau mendoakan Jawa Tengah, misalnya mau ada sepertinya musibah, misalnya seperti itu ya. Lalu cara mendoakannya, Tuhan mau kita mendoakannya dengan praise and worship, dengan pujian penyembahan. Nah, ketika kita mau mendoakan, kita itu baca dulu wujud itu.
Tuhan, saya mendoakan ini, minta Tuhan turunkan pertolongan, minta Tuhan untuk bencana alam, misalnya Tuhan selamatkan orang-orang, Tuhan jamah. Nah, itu doanya diucapkan dulu, lalu baru kita praise and worship. Ya, jadi didoakan dulu, lalu kita lanjutkan dengan cara doa yang Tuhan mau. Ini ya, ini step 4 ini simple karena kita udah dapat, lalu kita jalankan di step yang keempat ini. Selanjutnya ya, step yang kelima. Step yang kelima ini mendengarkan pesan Tuhan. Nah, setelah kita mendoakan itu semua, kita kembali mau mendengarkan pesan Tuhan. Mendengarkan pesan Tuhan yang akan meneguhkan doa kita pada saat ini. Lalu kita buka sekali lagi hati dan pikiran kita sama Tuhan. Lalu kita kembali berbahasa roh, kemudian hening lagi. Jadi udah ada berapa tuh bahasa roh dan heningnya? Udah ada 3 kali ya. Tadi di step yang pertama, melepaskan agenda, lalu berbahasa roh, hening. Di step yang kedua, tanya Tuhan mau kita doakan apa? Berbahasa roh, hening. Lalu di yang ketiga, ya, yang ketiga kita berbahasa roh lagi. Tanya Tuhan mau kita doakan dengan cara apa? Berbahasa roh, hening. Nah, ini yang keempat berarti ya, yang keempat. Yang keempat, kita berbahasa roh lagi, lalu kita hening, kita dengerin Tuhan mau memberikan kita pesan-pesan apa. Nah, biasanya di sini Tuhan ini akan memberikan peneguhan-peneguhan firman Tuhan, ayat-ayat yang meneguhkan, dan seringkali ini juga menjelaskan doa-doa kita yang sebelumnya. Yang mungkin dari tadi yang di step 2, step 3 ada yang kita nggak ngerti. Nah, biasanya dijelaskan di sini. Tuhan akan bilang lagi, yang tadi itu maksudnya ini loh. Nah, seperti itu. Ya, jadi step 5 ini mendengarkan pesan Tuhan. Lalu setelah mendengarkan pesan Tuhan, step yang ke-6 kita mengucap syukur. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ucapan syukur karena Tuhan telah menyatakan intensi doa yang merupakan beban Tuhan dan memberikan strategi doanya. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyampaikan pesan-pesannya yang meneguhkan sebagai jawaban-jawaban dari doa kita. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan atas campur tangannya dalam diri kita semua dan seluruh dunia. Ini intinya di step 6 ini kita mengucap syukur dan doa penutup. Lalu biasanya ditutup dengan lagu syukur, lagu ucapan syukur, lagu terima kasih atau lagu ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, itu 6 step doa syafaat profetik. Kalau disimpulkan, nah ini tadi agendanya lagi ya. Agendanya lagu pembuka, doa pembuka, Mazmur 51, Mazmur 91, doa Santo Mikael Malaikat Agung, doa perlindungan darah Yesus, lalu mulai dengan step 1 sampai 6. Step 1 sampai 6 ini, step yang ke-1, tadi fokus kepada Tuhan, melepaskan agenda-agenda pribadi, lalu cari rencana Tuhan, apa yang Tuhan ingin untuk kita doakan. Lalu step 3, ketahui strategi Tuhan, gimana Tuhan mau kita mendoakan hal-hal tersebut. Lalu masuk di step 4, mendoakan wujud-wujud yang tadi didapat dengan cara yang Roh Kudus sudah arahkan. Setelah itu masuk ke step 5, dengerin lagi suara Tuhan, dengarkan pesan Tuhan. Lalu step 6, ini penutup, yaitu mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan, dan doa penutup. Nah, itu 6 step doa syafaat profetik. Setelah ini kita akan jawab pertanyaan, lalu kita akan masuk ke workshop. Bapak Ibu, nanti di dalam workshop kita akan dibagi masuk ke dalam breakout room. Di dalam breakout room itu ada 1 fast. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, aduh nanti saya di breakout room gimana
nih, saya nggak tahu gitu ya siapa yang mimpinya. Tenang, nanti akan ada fase-nya, nanti akan ada yang memimpinnya, yang memandunya, supaya Bapak Ibu juga, oh begini ya stepnya gitu ya. Nanti di main room ini kita akan mulai dengan 6 step ini, bukan 6 step, lagu pembuka, akan dengan doa pembuka, dengan Mazmur 51, Mazmur 91, doa Santo Mikael Malaikat Agung, doa perlindungan darah Yesus, ini semua di main room. Di sini kita bersama-sama. Lalu kita masuk ke step yang ke-1, fokus sama Tuhan, ini juga di main room. Lalu kita masuk ke step 2, cari rencana Tuhan. Kita mau tanya sama-sama sama Tuhan, sama-sama kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau kita doakan apa hari ini? Dan nanti setelah penyembahan, lalu hening, nah baru kita dibagi ke breakout room. Ya, nanti di dalam breakout room, baru dibahas apa yang saya dapat, bisa di chat aja. Di chat aja, di chat saya dapat apa, saya dapat hikmat apa, di chat aja. Bapak Ibu nggak usah takut salah, katakan aja, di chat aja ditulis. Lalu nanti juga ini step yang keempat, ini di breakout room. Step 4, step 5, jadi tanya doanya apa juga di breakout room, mendoakan wujud-wujudnya juga di breakout room, lalu mendengarkan pesan Tuhan juga di breakout room. Nanti setelah itu baru kembali lagi ke main room, kita mengucap syukur dan doa penutup bersama-sama lagi. Ya, mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan boleh ditulis, boleh di chat ke Fani. Apakah udah ada pertanyaan, Fani? Ada, Ci. Udah ada yang masuk. Mudah-mudahan Iya. pertanyaannya, nanti tenang, kalau saya nggak bisa jawab, di sini banyak kok fasilitas yang lain saya bisa minta tolong. Oke, cukup dari saya, mungkin nanti akan kalau ada itu nanti ditambahkan di dalam pertanyaan-pertanyaan. Silakan, saya kembalikan ke Fani berarti ya. Oke, terima kasih lebih dulu ya buat Cicing buat pengajarannya malam hari ini. Boleh Bapak Ibu dikasih reaksinya. Kalau yang mengerti sekali gitu ya, mengerti sekali boleh dikasih jempol, dikasih love boleh. Kalau masih ada yang mau bertanya, masih ditunggu Bapak Ibu. Silahkan chat ke saya, nanti dibacakan pertanyaannya. Ya, silahkan. Kalau daripada nanti bingung gitu ya, atau malu-malu, kan kalau malu-malu sesat di jalan gitu ya. Jadi tanya aja gitu, jangan ragu-ragu, tanya aja. Kalau masih ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Nah, pertanyaan yang masuk tadi kan Cicing bilang kalau kebanyakan gitu ya di dalam step-step itu banyak yang pakai bahasa roh ya tadi ya, hening bahasa roh, hening bahasa roh. Pertanyaannya, gimana kalau belum bisa bahasa roh? Oke, baik. Memang ada, maksudnya nggak semua orang gitu ya punya karunia bahasa roh. Nggak apa-apa, nggak wajib. Kalau misalnya bisa berbahasa roh, ya berbahasa roh. Tapi kalau misalnya belum berbahasa roh, ya nggak usah berbahasa roh, nggak apa-apa. Berdoa aja sama Tuhan. Yang penting hati kita ini fokus sama Tuhan, terpaut sama Tuhan, connect sama Tuhan, itu pun sama. Gitu ya. Jadi kalau saya belum berbahasa roh, berarti saya nggak bisa ikut doa syafaat profetik. Enggak begitu. Ya, bukan patokannya, bukan itu. Cuma memang di step-stepnya itu ada penyembahan, berbahasa roh, lalu hening. Tapi kalau yang belum bisa berbahasa roh, enggak masalah. Tetap bisa ikut doa syafaat profetik. Berarti bahasa roh tuh sebagai sarana ya, sarana untuk kita fokus sama Tuhan gitu ya, untuk memusatkan pikiran dan hati kita gitu ya. Kalau misalkan belum, berarti ya bisa dengan hening atau doa biasa gitu ya. Dengan nggak berbahasa roh juga kan kita masih tetap bisa menyembah Tuhan. Oke. Sip. Nah, kalau masih ada, Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh langsung di unmute juga boleh. Ya, biar langsung bisa bertanya, atau kalau malu-malu mau di chat silahkan. Boleh, kalau mau langsung juga boleh. Bu Petronella mau bertanya?
Sudah habiskah pertanyaannya? Nggak ada lagi? Belum ada lagi yang masuk. Berarti udah jelas kali ya. Udah jelas atau nggak ngerti kali ya? Malah nggak ngerti nih. Boleh, Kalau Bapak. masih mau bertanya silahkan, masih bertanyalah sebanyak-banyaknya, bebas. Mau bertanya silahkan, mau di unmute langsung juga boleh. Boleh. Kalau belum ada, saya mau cerita dulu ya. Udah ada belum? Ada. Oh, ada. Silakan. Bisa dijelaskan nggak kira-kira setiap tahapan waktunya itu berapa lama? Tadi dari step 1 sampai step 6 itu berapa lama ya kira-kira? Memang sebenarnya ada dulu waktu kita belajar itu ada patokan waktunya gitu ya kalau dibilang. Dari step 1 sampai step 6 itu ada patokan. Misalnya step 1 waktu hening pertama itu paling 2-3 menit. Itu ada. Step 2 itu bisa 7 sampai 10 menit. Step 2 itu karena kita kan mau hening, tanya sama Tuhan gitu ya. Tanya sama Tuhan mungkin kita butuh waktu lebih lama. Mungkin kalau orang-orang yang udah terbiasa bisa dia lebih cepat, baru merem aja udah dapat gitu ya, Tuhan bilang apa. Tapi kan untuk orang-orang yang baru kadang-kadang apa gitu Tuhan ngomong apa gitu. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Itu kalau di waktu kita belajar itu dibilangnya 7 sampai 10 menit. Nah, di step yang keempat itu waktu kita tanya doanya apa, itu juga sekitar 5-6 menit. Jadi heningnya itu sekitar 5-6 menit. Ada, tapi kalau sebenarnya kalau dipatok gitu agak kurang enak sih. Agak kurang enak karena kita jadinya nggak konsen malah ngeliatin jam, ini udah berapa menit ya? Ini udah berapa menit ya? Nah, biasanya jadi seperti itu. Tapi mengalir aja. Kalau nanti udah dicoba doa syafaat profetik, kita lama-lama kita akan dapat waktunya, oh ini kayaknya udah cukup deh, ini kayaknya udah kelamaan nih. Nah, seperti itu. Tapi kurang lebih heningnya itu mungkin paling lama 10 menit. Tapi kalau masih ada orang yang masih cari hikmat, masih ada kayaknya Tuhan masih mau ngomong nih, ya nggak apa-apa, ditunggu aja. Biasanya kita step-stepnya itu dari awal, dari lagu pembuka sampai masuk ke step 1 itu aja udah 15 menit. Waktu kita baca Mazmur 51, Mazmur 91, doa perlindungan darah Yesus, doa Santo Mikael, itu udah sekitar kira-kira 10 sampai 15 menit. Nah, masuk step 1 sampai step 6 itu kira-kira mungkin 1 jam. Kurang lebih biasanya. Karena kan ada lagu, ada penyembahan, ada itu juga bervariasi. Karena ada orang yang mau lagunya banyak, ada orang yang mau lagunya sedikit. Tapi kalau yang tadi pertanyaannya, heningnya berapa lama? Kurang lebih di step 1 2-3 menit, di step 2 waktu tanya Tuhan itu bisa 10 menit, di step 3 itu bisa 7 menit. Mendengarkan suara Tuhan itu bisa sekitar 7 menit. Sekitar seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, thank you, Ci. Ini yang ada di chat to everyone. Kalau kita diminta untuk mendoakan seseorang, apakah saat itu kita bisa berdoa syafaat profetik untuk orang tersebut atau seperti apa? Sebentar, Fani. Coba diulang. Dibaca, ada di chat juga, Ci, kalau mau dibaca. Kalau kita diminta untuk mendoakan seseorang, apakah saat itu kita bisa berdoa syafaat profetik untuk orang tersebut atau seperti apa ya? Oh ya. Kadang-kadang waktu kita doa syafaat itu banyak yang nitip, ya, banyak yang titip doa. Sebenarnya gini, kalau doa syafaat profetik itu berarti agendanya kita lepasin semua, kita bawa listnya dari Tuhan. Sebenarnya itu intinya. Tapi kalau kita udah bawa listnya, berarti itu bukan doa syafaat profetik gitu ya. Gitu doa syafaat yang tradisional. Tapi kita kalau biasanya nih, kita juga waktu itu sempat mikir ini gimana ya titipan doa. Tapi kita mau doa syafaat profetik. Itu biasanya kita bawa di awal.
Jadi waktu mulai buka, lalu kita doakan dulu doa-doa titipan itu. Setelah itu didoakan, baru kita mulai dengan doa syafaat profetik. Gitu. Karena kalau kita bawa di dalam doa syafaat profetik, kurang sinkron. Karena di awal kita bilang, Tuhan kita mau lepaskan agenda-agenda kita nggak mau bawa gitu. Tapi kenyataannya sebenarnya kita bawa agenda gitu kan. Ya, jadi itu biasanya kita doakan di awal ketika kita mau mulai doa pembuka, lalu kita doakan itu titipan. Setelah itu selesai, lalu kita masuk doa syafaat profetik, kita benar-benar lepaskan agenda kita nggak bawa agenda, dan kita mau doa itu apa ya Tuhan. Oke, thank you. Ibu, Iya. maksudnya gini. Kalau kita diminta seseorang untuk kita doa di rumahnya, terus apakah saat itu kita bisa doakan doa syafaat profetik untuk dia atau tidak? Karena kita cuma datang minta Tuhan untuk orang tersebut, atau apakah itu bisa atau bagaimana? Jadi kita tidak berdoa ujud-ujudnya, tapi kita langsung datang tanya Tuhan apa yang Tuhan mau bagi orang ini, seperti itu. Oh iya, ini dengan Ibu siapa ya? Saya nggak bisa lihat. Ibu Narita. Oh, Ibu Narita. Iya. Iya, Ibu Narita ya. Iya. Ibu, kalau itu bisa kita berdoa. Jadi ketika kita mau mendoakan seseorang, kita tanya Tuhan saya harus mendoakan dia dengan gimana gitu ya, apa yang Tuhan mau saya doakan untuk dia. Itu bisa banget, itu boleh Bu. Tapi mungkin itu bukan masuk ke doa syafaat profetik seperti yang kita bahas hari ini gitu ya. Kalau yang kita bahas hari ini doa syafaat profetik yang di persekutuan doa kita. Tapi kalau Ibu mau berdoa dengan seperti itu, mendoakan seseorang lalu tanya Tuhan apa nih yang Tuhan mau kita doakan, saya mau berdoa sesuai dengan hikmat dari Tuhan, itu boleh Bu, itu bisa seperti itu. Ibu misalnya doa syafaat sendiri gitu ya Bu ya, doa syafaat profetik sendiri dilakukan dengan step-step ini, lalu berbahasa roh, terus hening, lalu tanya Tuhan mau doakan dia apanya, itu juga bisa, boleh Ibu. Teman-teman pas yang lain mau nambah, silakan ya. Di mana Bu Narita sudah jawab? Apakah sudah jelas Bu Narita? Sudah katanya. Puji Tuhan. Ya. Siap, terima kasih. Yang lain ya, Lingling, Marina, Tony, kalau mau nambahkan silahkan. Oke. Sambil menunggu, Ci, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya fokus dan mengetahui apa yang Tuhan mau kita doakan? Saat hening, kadang kan suka kepikiran hal-hal lain. Iya, betul. Itu pun saya rasakan. Ketika hening itu, pikiran ini justru disuruh hening itu malah melayang-layang gitu ya. Itu memang godaan kalau dibilang. Tapi Bapak Ibu, dengan kita latihan, dengan kita sering doa syafaat profetik, itu akan melatih. Lama-lama kita akan, walaupun istilahnya sedikit-sedikit masih melayang-layang pikiran, tapi kita sadar, tarik lagi, hening lagi, fokus lagi sama Tuhan, itu melatih diri kita. Dan nanti setelah kita terus berkali-kali, itu kita akan beda rasanya, akan terlatih. Karena saya pun begitu. Sulit rasanya untuk hening, apalagi dulu waktu pertama kali ikut ini, kalau dibilang saya itu nggak pernah hening. Kita tuh kalau penyembahan tuh rame, penyembahan berbahasa roh itu rame gitu, nggak pernah hening. Ketika dikasih hening, sama sekali nggak ada lagu, sama sekali nggak ada suara, hening dengar suara Tuhan itu sulit. Tapi setelah dijalani berkali-kali latihan, ya memang harus begitu. Kita tuh seringnya kalau berdoa tuh ngomong sama Tuhan, bawa list, seperti bacain list belanjaan. Jadi terus kita yang ngomong sama Tuhan. Tapi sekarang kita mau belajar hening di hadapan Tuhan dan kita mendengarkan Tuhan mau ngomong apa. Nah, itu butuh latihan, itu butuh latihan, betul. Butuh latihan dan butuh jam terbang.
Jangan ragu, nanti pasti lama-lama akan semakin bisa. Oke, semoga menjawab ya. Jam terbang. Yang tadi bertanya semoga menjawab. Nah, pertanyaannya lagi, doa ini harus dilakukan dalam kelompok ya, atau bisa nggak sih secara pribadi? Bisa. Secara pribadi bisa. Kita ikutin aja step-stepnya, lalu hening, lalu tanya sama Tuhan, itu ikutin aja step-stepnya, secara pribadi bisa. Bisa. Oh, berarti berarti ngikutin itu doa sendiri, terus berarti tanya sama Tuhan juga ya wujudnya apa gitu ya? Ya, tanya sama Tuhan wujudnya apa, lalu Tuhan mau kita doakan dengan cara apa, lalu mendoakan itu, lalu terus dengerin lagi pesan Tuhan, lalu doa ngucap syukur, bisa. Sendiri juga bisa. Oke, berarti nanti praktek sendiri juga bisa ya, Ci? Oke, nah pertanyaan lagi ini ada di chat. Mau tanya, Mazmur 91, Mazmur 51, 91, doa malaikat, doa perlindungan darah Yesus, ini empat-empatnya harus didoakan atau pilih salah satu juga boleh di antara doa itu? Pakemnya ini sebenarnya yang jadi wajib itu doa tobat. Jadi sebelum kita masuk hadirat Tuhan, kita itu perlu mohon ampun sama Tuhan. Makanya ada Mazmur 51 itu maksudnya doa tobat. Doa tobat, doa perlindungan itu harus wajib gitu ya. Jadi doa tobat, doa perlindungan itu di Mazmur 91, doa Santo Mikael itu juga masuk doa perlindungan, lalu doa perlindungan kuasa darah Yesus itu wajib karena kita mau masuk hadirat Tuhan itu nggak sembarangan gitu ya. Kita mohon ampun dulu, kita mohon perlindungan dulu, kulon nuwun dulu gitu. Lalu baru kita masuk hadirat Tuhan. Itu sih waktu kita diajarin itu step-stepnya itu doa-doa yang wajib. Kalau misalnya bilang kalau saya nggak mau doa Mazmur 51 gimana? Saya mau doa tobat biasa, ya boleh, tapi harus ada doa tobat. Begitu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab. Nah, pertanyaan lagi. Kan kalau misalkan tadi ya, kita berdoa terus dapat wujudnya sesuatu. Contohnya misalkan kita berdoa wujudnya untuk negara Indonesia gitu ya. Untuk keamanan, untuk kedamaian negara Indonesia. Pernah nggak sih dapat akhirnya gitu setelah kita mendoakan sebenarnya bingung kan. Kenapa sih harus doain itu gitu kan? Karena Tuhan kasihnya wujud itu. Pernah nggak sih misalkan setelah beberapa minggu atau beberapa lama gitu akhirnya terjadi sesuatu nih sama di Indonesia gitu, misalkan terjadi gempa bumi atau apa, terus kita teh baru paham, oh makanya kemarin kenapa sih harus doain gitu. Pernah nggak sih terjadi seperti itu atau ya udah doa aja dan nggak tahu sebenarnya hasilnya apa gitu, Ci? Sering itu terjadi gitu. Dulu saya pernah ini saya inget-inget gitu ya, apa aja gitu ya, apa aja. Ini sebenarnya sering terjadi kalau seperti itu, apalagi kalau bencana alam, itu sering banget. Yang saya ingat dulu saya pernah waktu doa syafaat itu Tuhan ngasih lihat, saya lihat gunung, saya seperti lihat dari atas, gunungnya itu warnanya hitam semua, lalu burung gagak itu bertebangan. Lalu teman saya ada yang lihat, kalau nggak salah, daerah Sumatera ya, itu Sinabung itu Sumatera ya. Pokoknya teman saya itu ada yang lihat daerahnya Sumatera. Nah, itu kan kita nggak tahu apa Tuhan mau kita doain apa, tapi karena lihatnya gunung lalu hitam sepertinya gunung meletus. Lalu kita doakan aja, kita doakan gunung meletus di daerah itu. Kita nggak tahu apa. Nah, besoknya gunung Sinabung itu meletus. Itu. Waktu itu pernah seperti itu. Terus ada lagi kalau bencana sih itu berkali-kali, sering kalau dibilang. Makanya kenapa kita dibilang pendoa syafaat itu kenapa dibilang VIP-nya Tuhan. Karena Tuhan ngasih lihat kita duluan sebelum itu terjadi. Karena Tuhan mau kita berdoa untuk itu. Terus kalau kita udah doakan tapi terjadi juga tuh. Nah, ada yang nanya kayak gitu ya, udah doakan tapi terjadi juga tuh. Jadi apa faedahnya? Nah, Bapak Ibu percaya aja kalau Tuhan suruh kita doakan, ya kita doakan. Terus ternyata besok terjadi.
ya mungkin itu memang harus terjadi. Tapi percaya kalau dengan doa-doa itu yang Tuhan mau kita doakan, mungkin tadinya bencana itu hebat, tapi dengan doa-doa kita bencana itu bisa tertanggulangi, banyak orang-orang yang juga bisa diselamatkan dan korban-korbannya. Nah, seperti itu. Atau mungkin juga banyak hal-hal yang kita doakan lalu nggak jadi terjadi, ya itu mungkin juga gitu. Mungkin yang kita nggak tahu, kita nggak ngerti sampai ke sana, tapi percaya kalau Tuhan tunjukin sama kita dan Tuhan mau kita doakan, ya kita doakan. Itu tugas kita. Gitu. Oke, thank you, Ci. Nah, ada lagi pertanyaan. Doa-doa yang tadi, ya maksudnya doa ada Mazmur 51 dan lain-lain itu harus dibacakan bersama-sama atau hanya sama pemimpin doanya aja? Biasanya dibacakan bersama-sama. Supaya semua ikut baca, semua ikut doa taubat, semua ikut doa perlindungan. Gitu. Jadi biasanya kita ditayangkan lalu kita baca bersama-sama. Gitu sih. Oke. Nah, ini juga ada di chat pertanyaannya. Apa bedanya doa profetik dengan doa pujian penyembahan? Doa pujian penyembahan. Doa pujian penyembahan itu kita memuji lalu menyembah Tuhan, lalu kita mendoakannya wujud yang spontan gitu ya maksudnya kali ya. Ini maksudnya gimana ya? Boleh yang bertanya, siapa ini tadi? Sislia ya? Boleh kalau mau di-unmute untuk memperjelas pertanyaannya. Maksudnya doa pujian penyembahan tuh yang gimana ya? Pujian penyembahan lalu mendoakan spontan gitu? Halo, selamat malam. Kalau doa pujian penyembahan itu kan sepertinya pakemnya apakah sama dengan doa perfektif? Karena kalau pujian penyembahan pertama ya tetap seperti yang tadi, berat syukur ya tetap minta ada mazmur, ada apa terus, tapi di penyembahannya kita tuh masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Nah di penyembahan itu juga seperti kayaknya Tuhan ingin berbicara ke kita gitu loh. Nah makanya apakah dari penyembahan itu baru pesan Tuhan, baik itu ayat, berupa firman, berupa apapun gitu loh, itu juga tersampaikan. Makanya saya tanya, apakah ada bedanya doa pujian dan penyembahan? Dengan doa profetik yang tadi yang sudah ada pakemnya. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Sebenarnya kalau doa pujian penyembahan itu kan berarti hikmatnya untuk sendiri-sendiri ya Bu ya, sendiri-sendiri lalu didoakan secara spontan. Jadi Tuhan ngomong sama saya, lalu saya doakan langsung di situ. Mungkin temennya yang ini itu juga berdoa masing-masing. Tapi kalau doa syafaat profetik ini bedanya ketika kita dapat hikmatnya, kita sharing, lalu kita kayak rembukan gitu Bu. Kita rembukan. Ini Tuhan maksudnya kita mau doakan apa nih? Ini bisa jadi sesuatu yang besar gitu. Jadi enggak sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Yeah. Kalau misalnya doa syafaat profetik ini, nanti hikmatnya si A ini lihatnya ini, si B ini lihatnya ini, si C ini lihatnya ini, seperti puzzle yang mungkin kalau sekeping-sekeping kita nggak ngerti gitu artinya apa. Tapi ini si puzzle itu ditempel-tempel jadi sebuah gambar besar. Oh ini maksud Tuhan. Nah seperti mungkin kalau doa profetik itu lebih universal kali ya Bu ya? Lebih luas, ya betul. Lebih luas. Ya, kalau pujian penyembahan lebih lingkupnya lebih kecil gitu ya, mungkin. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, makasih Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang masih mau bertanya Bapak Ibu? Ada lagi? Waktunya ada. Ada. Untuk doa untuk doa tadi Mazmur 51, Mazmur 91, Santo Mikael, perlindungan darah Yesus itu sebaiknya disiapkan ya. Kalau misalkan peralatannya nggak siap, apakah bisa secara spontan? Kalau misalnya nggak bisa ditayangkan gitu ya maksudnya ya, bisa dikirim di WA, kita baca dari handphone bisa, atau dari kertas itu bisa sih. Bisa dari kertas atau tapi yang penting dibacanya bersama-sama. Oke, kalau nggak kalau Mazmur 51, Mazmur 91 tinggal buka di handphone kali ya Cia, tinggal cari ayatnya gitu ya.
Ya. Oke. Ada lagi yang masih mau bertanya? Ada lagi? Apakah sudah jelas? Kayaknya sudah, Ci. Ya. Maksudnya, oh benar. Ada satu lagi nih, menyambung yang tadi, maksudnya benar-benar spontan gitu? Enggak kali ya, Ci ya. Maksudnya tadi itu yang nyambung yang tadi, yang apa Mazmur 51 dan 91 kalau misalkan nggak ada peralatannya. Oh, maksudnya doa spontan untuk doa tobat ya? Boleh aja sih. Boleh sih kalau misalnya memang nggak ada lalu mau doa spontan tapi ada doa tobat, ya doa tobat boleh. Tapi Bisa ada doa ya? tobat, doa perlindungan, doa kalau doa Santo Mikael mungkin semua juga hafal lah ya. Doa Mazmur 91 juga bisa lihat di Alkitab. Doa perlindungan darah Yesus nanti bisa dilihat ya doanya nanti waktu kita workshop ya. Kalau misalnya mau doa spontan gimana dengan doa perlindungan kuasa darah Yesus ya boleh juga. Tapi nanti dilihat deh doa ini lengkap karena minta doa perlindungan kuasa darah Yesus, minta karunia-karunia lebih komplit kalau doanya kita persiapkan. Sip. Oke. Kayaknya udah cukup sih, Ci, yang bertanya. Jadi, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah bertanya juga. Semoga apa yang sama-sama kita pelajari sudah cukup dimengerti ya oleh masing-masing kita. Kalau udah cukup jelas, nanti kita berarti harusnya udah siap untuk praktek ya dalam workshop nanti setelah ini. Nah, sekarang boleh dibuka dulu kamera-kameranya. Boleh dibuka dulu kamera-kameranya. Kita mau mengabadikan momen bersama ini. Kita mau foto bareng dulu ya. Udah dibuka semuanya. Minta tolong mulmetnya untuk ambil fotonya. Sudah dibuka. Oke, boleh ditolong bantuannya. Oke, sip. Ada 2 halaman. Oke, sebentar. Halaman pertama. Halaman kedua. Bentar. Ya, oke. Oke, thank you, Bro. Sekali lagi terima kasih buat Cicing buat pengajarannya malam hari ini. Semoga kita semua juga bisa semakin mengerti dan nanti juga kita bisa praktek ya di dalam workshopnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan break dulu sebentar ya, sekitar 9 menit, berarti 9 menit untuk boleh ke toilet atau boleh makan dulu gitu ya, boleh ambil minum dulu biar nanti saat workshopnya benar-benar fokus gitu ya, udah nggak ada lagi lapar-lapar, udah nggak ada lagi pengen pipis gitu ya. Jadi silahkan sekarang boleh kita break dulu selama 9 menit, berarti nanti jam 19:50 kembali lagi ke layar komputer atau layar handphonenya masing-masing. Nah, sebelumnya boleh ditayangkan mulmet buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan kasih untuk BPK PKK Keuskupan Bandung bisa diberikan ke nomor rekening yang nanti akan ditayangkan ya, persembahan kasihnya ke rekening BPK PKK Bandung nomor 777-475-8080 atas nama Timotius Theophilus atau Inggriani. Nah, nanti nominal transfernya boleh diakhiri dengan angka 8. Ya, jadi terima kasih untuk yang sudah memberikan persembahan kasih. Untuk yang mau memberikan juga kami masih ditunggu ya untuk acara-acara nanti di BPK PKK Keuskupan Bandung. Ya, kita mau istirahat dulu ya selama tinggal 8 menit lagi. Jadi nanti jam 19.50 silahkan kembali ke layarnya masing-masing. Oke, semuanya selamat beristirahat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya.